Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai conclusion. Nah, saya akan menjawab conclusion ini berdasarkan forum yang sudah di-share. Yang pertama, soal yang pertama itu mengenai jelaskan cara mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan membahas keterbatasan penelitian, memastikan transparansi dalam cakupan dan hasil studi. Nah, pertama-tama di sini untuk membahas keterbatasan penelitian, peneliti harus jujur dulu terhadap batasan peneliti yang mereka teliti. Terus hal ini meliputi keterbatasan metodologi. Nah, berikut contoh keterbatasan, yaitu ada pertama ukuran sampel. Nah, ukuran sampel itu sendiri, jika ukuran sampelnya kecil, maka hal ini perlu didiskusikan bagaimana ini mempengaruhi generalisasi hasil. Yang kedua, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini menjelaskan bagaimana waktu penelitian yang singkat mungkin membatasi kedalaman pengumpulan data. Yang ketiga, masalah akses. Nah, masalah akses ini terkait populasi dan data tertentu mempengaruhi hasil. Nah, keterbatasan di atas dapat diatasi dengan memperluas ukuran sampel atau mencakup lebih banyak industri. Terus kemudian untuk forum yang soal nomor 2 terkait cara merumuskan saran untuk penelitian di masa mendatang, mengidentifikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut dan peluang untuk penelitian baru. Nah, dalam merumuskan saran untuk penelitian di masa mendatang, mengidentifikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut atau penelitian baru, ada beberapa saran, yaitu yang pertama, identifikasi celah. Tunjukkan celah yang tidak tercakup dalam penelitian. Penting untuk mengidentifikasikan celah yang tidak dapat dijangkau dalam penelitian ini. Misalnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksploitasi efek jangka panjang dari adopsi teknologi terhadap produktivitas karyawan di lingkungan kerja jarak jauh. Yang kedua, metodologi baru. Nah, saran ini metodologi yang berbeda dengan yang dapat memberikan wawasan baru serupa dengan penggunaan pendekatan campuran untuk menambah kedalaman penelitian, seperti pendekatan longitudinal untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu. Terus, yang ketiga, memperluas ruang lingkup. Nah, merekomendasikan untuk memperluas ruang lingkup dengan melihat populasi atau dapat mengeksplorasi dari negara lain. Nah, untuk hal itu untuk memahami dampak budaya pada adopsi teknologi. Yang terakhir, bagaimana menyiapkan presentasi hasil akhir penelitian, memastikan kejelasan koherensi dan menarik menyoroti nilai penelitian. Nah, di sini aku akan menjelaskan caranya untuk menyiapkan presentasi hasil akhir untuk memiliki narasi koheren yang baik. Yang pertama, presentasi harus dimulai dengan merangkum tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan. Yang kedua, temuan disajikan dengan jelas menunjukkan relevansi kontribusi penelitian terhadap teori dan praktik. Yang ketiga, narasi yang menarik tidak hanya menjelaskan apa yang ditemukan tetapi juga mengapa temuan tersebut penting. Yang keempat, menggunakan contoh praktis atau ilustrasi dapat membantu menjelaskan implikasi penelitian bagi dunia nyata. Dan yang terakhir, penutupan presentasi harus menerangkan arah penelitian selanjutnya dan memberikan kesimpulan untuk nilai penelitian. Nah, di sini sumber-sumber yang saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih.